Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Randy dalam Salima Podcast program Mahar Madrasah Keluarga. Karena membangun keluarga butuh ilmu. Sah? Sah. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjaga kesehatan agar kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan ini Ustaz ya. Insyaallah. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari netizen. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengunjungi Instagram kami di maharofficial.id. Di bio itu ada link yang bisa diklik dan akan diarahkan menuju form untuk bertanya. Dan insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab oleh Ustadz Nur Sobah. Seperti biasa kita bersama dengan Ustadz Nur Sobah. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Mas Randy, gimana kabarnya Mas? Masya Allah, baik juga Ustadz. Iya. Semangat, kalau lihat antum itu semangat ini Ustadz. Semangat apa itu? Semangat menuntut ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari netizen Ustadz. Ya, gimana Mas? Pertanyaannya, Bismillah, bagaimana caranya agar lebih bersabar dalam menanti jodoh? Sabar menanti jodoh, Masya Allah. Pertama, tidak ada sebuah perbuatan yang sangat Allah cintai, salah satunya adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan banyak sekali deretan. Itu teman-teman kalau membuka 40 karakteristik orang-orang yang Allah cinta, itu salah satunya disebutkan di situ ada orang-orang yang sabar. Artinya dalam penantian pun sudah ada pahalanya. Sabar dalam penantian pun sudah ada pahalanya. Itu poin pertama. Menunggu aja berpahala nih, ya kan? Cuman dalam menunggunya ngapain? Nah, ini yang jadi kuncinya nih kayaknya. Itu jadi kuncinya. Jadi sabar itu selalu kadang orang berpikir sabar itu diem. Ya sudah aku sabar aja, gitu kan? Ya, benar. Sabar itu ada tindakan. Pertama, orang itu kalau sabar terhadap apa yang terjadi, yang paling dijaga itu adalah hatinya. Hati, Ustaz. Karena kadang orang sabar itu pikirannya bisa macam-macam itu sama Allah. Kalau Allah nggak sayang sama saya ya. Husnuzon tadi Ustaz ya. Iya, itu poin penting. Dalam bab sabar, pahala itu bisa dapat besar salah satunya dari prasangka baik kita kepada Allah terhadap takdir yang sedang kita jalani. Itu penting. Karena gini, ketika kita prasangkanya jelek, kita sering mendengar itu hadis qudsi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, maka gimana mindset dalam penantian itu kita rubah dalam bab sabar itu. Kalau memang benar kita sabar dan ingin dapat pahala, maka saat kita menanti, saat kita bersabar dalam menunggu ketetapan Allah berupa jodoh tadi, pertama kita membangun husnuzon itu. Karena Allah itu ketika ingin memberi yang baik kepada seseorang, terkadang ya tidak selalu cash. Tidak selalu. Karena Allah Maha tahu ini hal yang baik ini. Allah persiapkan dulu nih untuk siapa penerimanya. Ini orangnya sudah siap-siap belum nih? Mangkoknya jangan-jangan belum dicuci. Nah, karena ingin diberi toh. Iya, betul. Kata apa Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, ini contoh dalam saya ilustrasikan bab lainnya. Bab cari ilmu. Ketika beliau bertanya kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila waqi'in suahif, dulu kata beliau, aku pernah mengadu kepada guruku, saya itu susah menghafal. Kita kalau mendengar Imam Syafi'i susah menghafal tuh jangan samakan kayak kita ya. Beliau itu dengar apa yang di luar saat beliau qadha'ul hajah di toilet. Apa yang dengar di luar itu bisa hafal semua beliau. Makasih Allah. Jadi kalau beliau susah menghafal itu jangan samakan kayak kita yang susah menghafal. Itu beliau mengatakan fa'arsyadani bitarkil ma'asi. Beliau menasihati agar kita tinggal maksiat. Nah, itu gambaran supaya kita ini sebelum ilmu datang itu siapin mangkok dulu. Ya, kenapa? Al ilmu nurun, itu cahaya dari Allah. Ilmu itu cahaya. Dan nurullah la yuhdal asi. Jadi dia tidak akan turun kepada tempat-tempat yang enggak siap. Sama halnya dengan tadi jodoh. Nah, kita kalau ingin kita mendapatkan hal yang spesial selain husnuzon, ya, kita yakin hal yang spesial itu kadang memang Allah persiapkan sudah. Cuman kita buru sangka duluan. Ya gini Mas Reni. Buru-buru. Saya ilustrasikan. Sama motornya mereknya apa? Motor mereknya Enggak apa-apa. Vario. Itu kalau sampean
beli di dealer perlu inden apa enggak? Enggak ya. Iya. Kenapa Mas? Ya banyak Umum iya, kan? umum. Kalau nanya yang kameramen boleh. Boleh nih, ada kru di belakang kamera nih Ustaz. Motornya apa Mas? Malu-malu beliau ini. Itu biasanya kalau barangnya itu langka, inden dulu. Biasanya bagus itu, mahal itu. Ya kita husnudzonnya gitulah sama Allah. Ketika ditunda itu jangan buruk sangka. Kita yakin Allah akan mempersiapkan yang terbaik. Gitu. Ya kayak tadi itu yang umum-umum tuh gampang, banyak di jalanan, banyak di lapangan Merdeka, banyak di Melawe, banyak. Tukar-tukar. Itu husnudzon yang kita bangun. Bahwasanya ditundanya itu bukan sebuah keburukan. Ya, jadi kita husnudzon satu. Kemudian memperbaiki niat. Oke. Kenapa? Karena kita ini kadang sering nggak jujur sama niat kita. Kalau ditanya mau nikah, pengen nikah, pengen. Tapi ya tadi kita nggak jujur dengan pengen kita. Kayak orang mau naik haji tuh, semua orang kalau ditanya pengen naik haji, pengen. Tapi aktivitas hariannya nggak jujur dengan keinginannya. Nah, kita harus jujur. Kita tujuan itu apa sih? Supaya menghindari dosa, atau hanya untuk syahwat saja, atau untuk apa? Dan Allah itu disebutkan oleh Nabi SAW, intas dukillah yasdukka. Kalau Anda jujur niatnya kepada Allah, Allah akan melengkapi niat kita itu. Allah akan jujur itu dengan apa yang kita artinya jujurnya Allah itu akan mewujudkan niat kita. Kadang kan orang pengen naik haji, tapi karena kita nggak jujur nggak berangkat. Tapi ketika dia jujur dengan niatnya, hitungan matematika manusia. Kadang dia ini harus berpuluh tahun lagi dia orang berangkat. Cuman penjual gado-gado kadang, tabungannya sebulan cuma berapa. Menurut hitungan mati. Tapi karena dia jujur dengan niatnya, Allah akan menyempurnakan niatnya itu. Sama kayak nikah. Jujur dengan niatnya, beneran. Sampaikan sama Allah. Ya Allah, saya ingin menghindari dosa. Ya Allah, ini dalam penantian sabar ya. Itu kita harus cross check nih. Seriuskah saya ini jujur dengan niat saya? Beneran nggak saya pengen nikah? Atau hanya untuk syahwat doang, atau hanya untuk tenar, atau untuk pengen ganti status doang? Iya. Atau tren kan? Iya. Atau mungkin sayang melewatkan tanggal cantik. Waduh, tanggal cantik nih. Siapa aja udah gitu. Siapa aja deh tanggal cantik. Ini deket-deketnya ada nggak tanggal cantik? Kemarin ada tanggal 21, 12, 21. Woi, cantik sekali itu, mungkin banyak yang nikah. Tapi hari Senin ya. Tapi belum tentu pasangan cantik. Nah, itu ya cantik secara. Mudah-mudahan tanggalnya cantik, pasangannya cantik akhlak kan. Fisiknya gitu. Innernya. Inner. Gitu. Jadi luruskan niat kita. Bener nggak kita nikah itu karena apa? Karena Allah atau karena apa? Kalau betul karena Allah wujudkan. Sama kalau yakin niat atau bener pengen ke Baitullah itu. Saya udah mengalami. Jujur niat kepada Allah. Udah hitungan manusia itu jebol semuanya. Allah akan membantu. Kadang tanya kayak mana. Banyak kan teman-teman hari ini yang sudah menikah dan sebagainya. Ditanyain dulu kayak mana ya dan sebagainya. Kadang inilah takdir Allah yang kemudian kalau kita muhasabah ya saat penantian itu ya kita seiring memperbaikinya. Tuh jadi sabar tuh gak diem. Dari dalam dulu dibaikin. Pola pikir, mindset, niat tadi kan. Jadi memang dalam bersabar ini nggak rebahan aja Ustaz ya? Nah itu salah itu ceritanya. Kau rebahan ini. Ya innas sama alatum tiru dahaban wala fitah. Ada orang minta ya Allah emas, tapi dia tidur aja. Ya kata orang langit itu tidak pernah menurunkan hujan dan emas. Ya emas dan perak ya. Mintanya tahu-tahu di depan pintu rumah ada gelondongan 1 kilo. Allah itu ala kulli syai'in qadir, benar, wajib kita yakini. Tapi Allah marah dengan kita yang putus asa atau mungkin malas-malasan maka dalam podcast sebelumnya saya pernah membahas waktu itu ya paling tidak ada 3 etos yang selalu kita baikin. Boleh kita ulang nggak itu? Boleh. Ya, pertama jelas etos ibadahnya. Karena itu menjadi value terpenting kita. Ya, kita ini pokoknya kalau menghias diri dengan kebaikan. Namanya madu itu dimanapun sumbernya itu lebah akan cium. Nggak mungkin ya. Semua kan orang pengen jodoh yang baik. Tapi kadang lupa dia memaniskan dirinya, lupa untuk memperbaiki dirinya, mengharumkan dirinya.
Dia bahkan khawatir nanti kalau saya nggak dapat gimana. Akhirnya salah, sibuknya salah. Ya, aturnya sibuknya kan gimana wangi, gimana supaya itu insya Allah datang itu. Karena prinsipnya orang tuh pengen dapat yang baik semuanya. Maka rumusnya sebenarnya kalau kita pengen dapat yang baik, sebenarnya kita sama-sama masing-masing memperbaiki diri, insya Allah dapat semua. Karena kebaikan itu akan ketemu dengan kebaikan. Betul. Ya kita fitrah kita pasti gitu, nggak mau yang berbau, nggak mau yang itu mungkin kadang kita lupa lupa jadinya bagaimana kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu. Ya, dalam bersabar itu juga poin yang penting, garis bawahi. Jadi ya bisa dari mulai dari perilaku kita. Tadi saya berangkat dari hati ya di awal, hati, mindset, pola pikir dan sebagainya. Ini juga yang dohir juga, yang dohir jangan sampai juga kita berprinsip yang penting hati saya. Nah, ini repot juga. Jawab mertua kayak mana itu? Karena yang dilihat mertua pertama kali kan casing dulu. Sebelum dia ngomong kan baru datang sudah bisa mikir. Itu. Tapi kan hati saya baik, Bu. Itu, jadi sabar tapi kita sambil memantaskan diri. Itu poin akhirnya. Sabar sambil kita memantaskan diri. Nah, jadi itu caranya Ustadz tadi ya. Bahwa dalam menanti jodoh ini ya caranya sabar dan sambil memantaskan diri. Jangan rebahan aja Ustadz ya. Masalah itu jawaban yang sangat. Doa itu bagian sabar juga Mas. Oh, doa itu bagian disebut tadi. Ya. Doa itu bagian sabar. Jadi sabar tatkala kita ridho kepada Allah, kepada ketetapannya, maka kita merasa bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kalau Allah nggak nolong. Kita lemah kalau nggak Allah ngasih kekuatan. Kita ini miskin kalau Allah nggak ngasih kecukupan. Kita ini bodoh kalau Allah nggak ngasih ilmu. Maka sabarnya orang yang merasa seperti itu, dia minta sama Robnya, nggak minta ke yang lain. Nggak minta ke status media sosial, ya ke aplikasi pencari jodoh. Ini sabar yang salah. Ya, sabar itu ya kita sandarnya pilih sandaran yang kuat. Sudah kita menjalani berat, malah sandarannya kepada siapa itu? Apa namanya? Para netizen yang nggak jelas kan? Ya maksudnya nggak semua. Bikin status. Kalau gitu netizen Salimah ini, Masya Allah, jelas semua ini. Iya. Mudah-mudahan ya. Oke, tadi udah penjelasan dari Ustadz sangat komprehensif sekali ya, bagus dalam kita menanti kesabaran. Mungkin selain yang bertanya ini, teman-teman juga ada yang merasakan dalam penantian Ustadz. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat kalian. Mungkin sekian pertanyaan kita kali ini Ustadz. Buat teman-teman kembali yang ingin bertanya, boleh kunjungi Instagram kami di maharofficial.id. Di bio ada link yang bisa diklik untuk masuk ke form. Lalu silakan bertanya masalah mengenai keluarga, ya kan, bisa yang dari sebelum membangun keluarga atau bahkan setelah kalian membangun keluarga. Ya mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalau teman-teman merasa ada manfaatnya, silahkan like, share, dan subscribe. Karena like, share, dan subscribe itu gratis. Nah, mudah-mudahan share itu memperpanjang pipa kebaikan. Nah, kalau yang kita share baik, ya jariahnya nggak kemana-mana kok, insya Allah ngalir juga. Masya Allah. Ya kan sudah nonton dapat pahala, share dapat pahala lagi, dapat ilmu dapat pahala. Alhamdulillah. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.